Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviani dengan NPM 3062056145 kelas 12 dengan mata kuliah Kajian IPS SD2 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yuda Adrian MPD. Di sini saya akan menampilkan artefak kendi dengan gambaran 3 dimensi. Mari kita simak penjelasan video dari saya tentang artefak kendi dengan pengertian kendi, asal-usul kendi, sejarah kendi, fungsi kendi, kegunaan kendi, dan keunikan kendi. Pengertian kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kendi dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, Cina, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Asal-usul kendi. Sebutan kendi pada umumnya dikenal di seluruh Asia Tenggara. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yakni kundika, yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteswara dan peziarah Buddha yang juga membawa kundika, yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanannya mencari kitab suci. Sebutan kendi di Indonesia bermacam-macam, khususnya untuk kendi tanpa corot. Kendi seperti buah labu atau botol. Di Sumatera Barat, wadah ini disebut labu tanah. Di Jawa ada yang menyebutnya gogok atau glogok, yang katanya berasal dari bunyi yang keluar saat air dituang. Di Batak disebut kandi, di Bali disebut kundi atau caratan, di Sulawesi Selatan disebut dengan busu, di Aceh disebut dengan geofet bahlaboh, dan di Lampung disebut dengan hibu. Selanjutnya, sejarah kendi. Walaupun kendi sudah dikenal sejak masa awal di Jawa dan di negeri Melayu, akan tetapi berdasarkan kesejarahan benda itu berasal dari India yang telah lebih dulu mengenalnya pada zaman peradaban yang lebih tua. Bahkan juga diduga kendi bercorot dari Asia Tenggara bukan hanya peniruan dari India, akan tetapi merupakan evolusi dari kendi Mesopotamia dan Yunani. Beberapa bentuk kendi bercorot kuno yang ditemukan di Mesopotamia berasal dari tahun 3200 SM dan kendi bercorot yang ditemukan di Yunani tahun 2500 SM. Ada kemiripan dengan bentuk-bentuk kendi yang ada di Asia Tenggara. Meskipun kendi-kendi gerabah telah dibuat di banyak tempat di Indonesia sejak zaman prasejarah, tetapi kendi secara khusus sebagai wadah air yang menuang dari corotnya baru dikenal pada abad ke-9 di Jawa. Hal ini dapat ditemukan pada relief-relief yang ada di Candi Borobudur pada teras Kamadatu. Di Candi Borobudur yang dibangun sekitar tahun 800 M memperlihatkan kedua bentuk tersebut. Selanjutnya ada fungsi kendi. Fungsi utama kendi gerabah adalah sebagai wadah penyimpanan air minum, agar air tetap dingin sepanjang hari. Karena kendinya berlubang, air langsung dapat dituang ke mulut melalui tanpa menyentuh mulut. Kendi juga dapat berguna sebagai wadah cairan seperti obat atau ramuan magis, seperti kendi di Jawa yang bertangkai panjang. Tangkai tersebut berfungsi untuk mencegah tutup terlepas dan airnya terbuang bila mana digunakan seseorang yang terbaring di tempat tidur. Bentuk lain yang berfungsi sebagai wadah obat ialah kendi yang berlubang pada ujung lehernya dan berbentuk bawang. Kendi juga dipakai sebagai alat upacara pada acara-acara tertentu, misalnya pada perkawinan. Air yang terdapat dalam kendi dianggap suci, murni, dan menyejukkan, menjadi simbol perkawinan yang sempurna. Di Jawa Barat, pada upacara perkawinan,
Mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria dengan air dari kendi. Setelah upacara pemecahan telur, upacara basuh kaki melambangkan kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Kendi juga dipakai pada acara sakral, misalnya pada waktu upacara pemberangkatan jenazah dari rumah duka menuju pemakaman. Dalam upacara tersebut, seringkali masyarakat Jawa Tengah memecahkan kendi yang berisi air. Para peziarah yang akan ke makam sanak keluarga biasanya juga membawa kendi berisi air untuk disiram ke atas kuburan dengan tujuan agar untuk menyejukkan arwah yang meninggal. Kegunaan kendi. Pada masa lalu, wadah penyimpanan air yang digunakan pada banyak orang di Indonesia di masa lalu berbeda dari sekarang. Pada saat itu belum ada galon, bahkan botol plastik seperti sekarang. Penyimpanan air minum yang digunakan berupa kendi tanah liat. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kendi tanah liat ini mulai banyak ditinggalkan karena banyak orang beralih ke wadah yang terbuat dari kaca, plastik, atau juga besi. Terakhir, keunikan kendi. Keunikan bentuk-bentuk kendi pada umumnya berbeda di setiap daerah yang mencerminkan cita rasa atau pengaruh berbagai kebudayaan yang memasuki suatu daerah sepanjang sejarahnya. Temuan-temuan kendi di daerah permukiman kuno memberikan gambaran penting mengenai pola perdagangan dan hubungan budaya yang ditemukan pada kurun waktu yang berbeda di daerah tersebut dengan wilayah lain seperti dari India, Timur Tengah, Mesopotamia, Yunani, Cina, dan lain-lainnya. Kendi memiliki dua macam jenis, yaitu polos dan bercorak. Kendi biasanya dimanfaatkan untuk minum dan upacara adat Jawa. Orang Mesir membuat kendi yang diukir menurut budayanya, orang Cina membuat kendi yang bercorak gambar naga, orang Thailand membuat dua jenis kendi, polos dan bercorak. Orang Indonesia membuat kendi polos tetapi memiliki gagang untuk diangkat. Namun, secara umum, kendi mengambil bentuk buah labu sebagai inspirasi penciptaan. Hal ini dimungkinkan mengingat buah labu yang dikeringkan merupakan salah satu wadah air yang pertama-tama digunakan sebelum orang memakai gerabah. Wadah air minum gerabah yang awal diduga meniru bentuk buah tersebut, sampai saat ini masih dibuat dan diciptakan seperti di daerah-daerah di Sulawesi. Sebenarnya, bentuk kendi-kendi yang ada saat ini tidak jauh berbeda dengan kendi masa lampau. Akan tetapi, bila mana diamati secara umum terdapat dua bentuk dasar, yaitu pertama berbentuk botol, berbadan bulat, dan berleher. Fungsi leher sebagai tempat mengisi dan menuangkan air. Yang kedua berbadan bulat, berleher, dan bercoret. Kedua bentuk ini telah banyak ditemukan pada beberapa situs prasejarah sebelum abad keempat. Dan kedua bentuk tersebut sampai saat ini masih dibuat dan dipergunakan oleh masyarakat. Itulah tadi penjelasan artefak kendi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.